Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng SPDI. Saya sebagai guru atau utusan MTS Nahdlatul Muslimin Desa Karimukti Kabupaten Oku atau UGAN Kebumen Ulu, Sumatera Selatan. Saya adalah sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 3 di UIN Sezu Purwokerto. Dalam hal ini atau pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan pembelajaran mata pelajaran SKI yang berjudul Strategi Dakwah Islam di Mekah. Dengan rancangan pembelajaran kali ini meliputi 1, yaitu RPP, 2, bahan ajar, 3, media pembelajaran, 4, LKPD, 5 adalah instrumen penilaian yang akan kami tampilkan dalam video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini, anak-anak sekalian, marilah sebelum materi kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa agar dalam belajar pada pagi hari ini kita mendapat berkah dan apa yang menjadi niat kita bersama dan belajar oleh Allah mendapat ridho dan berkah. Maka dalam hal ini saya minta kepada Nak Oma untuk memimpin doa. Kami silakan Nak Oma. Anak-anak kamu semuanya kita berdoa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita memulai materi, di mana materi yang Bapak akan saya sampaikan kepada anak sekalian adalah membahas tentang strategi dan mengulas kembali yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad sekaligus responnya. Namun sebelum kami sampaikan, kami minta kepada anak-anakku sekalian semuanya agar kiranya dibaca dahulu karena dalam hal ini kami memberikan motivasi kepada anak sekalian sebelum kita belajar. Marilah kita baca dahulu pelajaran kita, materi kita. Setelah itu nanti kami terangkan, kami jelaskan agar kiranya anak-anak bisa menerima materi yang saya sampaikan. Kenapa demikian? Ini sebagai motivasi bahwasanya kesuksesan dan kemajuan itu harus diawali dengan belajar dengan giat, dengan cara membaca buku materi yang kita sajikan pada hari ini. Nah, oleh karena itu kami beri kesempatan waktu 10 menit untuk dibaca. Silakan dibaca anak sekalian. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi sekarang pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi-materi yang sudah dibaca oleh anak-anak sekalian, yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum kita sampai ke situ, kita ulas kembali materi ini, di mana setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yaitu pada umur 40 tahun, dengan turun wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq, dilanjutkan dengan surat Al-Mudaththir, di mana pada surat Al-Mudaththir inilah mengandung suatu perintah Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya. Siapa yang diperintah? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang sehingganya dalam hal ini langkah daripada Nabi Muhammad apa yang dilakukan adalah prioritas dakwah dahulu. Nah, apakah prioritasnya? Nah, di sini prioritas dakwah Nabi Muhammad adalah prioritas dakwah Nabi Muhammad adalah mengajarkan tentang ketauhidan. Karena pada saat itu masyarakat Arab yang pada umumnya atau sebagian besar masyarakat adalah agama pagan,
di mana agama pagan di situ menyembah tentang berhala, menyembah tentang Tuhan, bintang, tentang Tuhan bulan, terhadap roh-roh, atau termasuk kepercayaan yang lain, yang sehingganya membuat prioritas Nabi Muhammad untuk dakwahnya adalah mengajarkan daripada ketauhidan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu membuat atau istilahnya memberi kabar tentang daripada kabar pembalasan atau kabar hari pembalasan, di mana saat itu orang-orang Arab jahiliyah tidak percaya tentang adanya hari pembalasan. Bahkan ada celotehan atau rumor bertanya-tanya, apakah mungkin manusia yang sudah meninggal yang hancur lebur, ya, tulang belulang bisa hidup dan dibangkitkan kembali. Jadi tadi sampai kabar tentang hari pembalasan, di mana pada hari pembalasan itu memang tidak percaya orang-orang Arab jahiliyah saat itu, di mana Nabi mengajarkan bahwa siapa yang berbuat baik maka akan ada balas kebaikan, bahkan masuk surga. Dan apabila dia berbuat jahat di dunia, maka akan ada balasannya di neraka. Itu salah satu prioritas di neraka yang ini yang berbuat jahat. Nah, jadi prioritas yang ketiga adalah mengajak masyarakat jahiliyah untuk berbuat baik dan segala perbuatan yang terpuji. Kenapa demikian diprioritaskan? Karena masyarakat Arab saat itu tatanan kehidupan sosialnya itu sangat jelek sekali, atau akhlaknya, etikanya kurang bagus, seperti berjudi, minum minuman keras, mabuk-mabukan, ya. Nah, bahkan yang lebih parah lagi adalah membunuh wanita atau perempuan hidup. Ini salah satu juga prioritas dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Ya, sehingganya dari prioritas itulah Nabi Muhammad salah satu cara untuk supaya orang-orang Arab itu bisa berbuat sebagaimana yang diharapkan dalam ajaran Islam, yaitu berbuat saling tolong-menolong, ya, tidak saling membunuh, tidak berjudi, atau tidak berzina, dan lain sebagainya. Itu prioritasnya. Dan prioritas yang keempat adalah mengangkat dan sekaligus mempersamakan hak asasi manusia. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad mengapa demikian? Karena di Arab saat itu adanya perbedaan gender, di mana ada golongan majikan dan ada golongan budak. Maka sehingganya muncul adanya perdagangan perbudakan. Nah, ini salah satu cara Nabi Muhammad dalam dakwahnya memprioritaskan dengan cara mensamakan gender. Jadi Nabi Muhammad bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya, sama derajatnya. Namun satu yang membedakan, yaitu takwanya kepada Allah SWT. Kemudian setelah prioritas dakwah yang begitu disampaikan oleh Nabi Muhammad, apa yang muncul? Apa respon daripada masyarakat Arab saat itu? Responnya adalah yang pertama, ada suatu kekhawatiran atau takut kehilangan kekuasaan. Karena ajaran Nabi Muhammad ini ada kekhawatiran ketika Islam masuk, ketika Islam diterima, ada kekhawatiran orang-orang Arab hilangnya kekuasaan. Sementara orang Arab jahiliyah itu sendiri tidak memahami apa itu kekuasaan dan apa itu kenabian atau kerasulan. Sehingganya dia tidak sepakat Islam masuk atau tidak menerima. Yang kedua, yaitu bahwa responnya adalah hilangnya status sosial. Jelas otomatis di Arab karena banyaknya kabilah, para pemimpin suku, ketika disamakan hal itu, maka orang-orang Arab merasa disamakan dia tidak mau. Karena sudah memang berjalan dari nenek moyang kita, nenek moyang orang-orang Arab, orang yang kaya tetap di atas, orang budak tetap jadi diperjualbelikan. Jadi responnya seperti itu, ya.
Nah, terus nah, ada lagi yaitu dengan hilangnya persamaan itu otomatis membuat orang-orang Arab tidak suka, ya. Yang ketiga tidak respon lagi adanya perdagangan patung atau perekonomian. Itu adalah salah satu sumber daripada ekonomi orang-orang Arab jahiliyah. Ketika penyembahan patung dihilangkan, jelas otomatis orang-orang Arab akan kehilangan perekonomian. Kami beri contoh misalnya, ketika ada orang-orang Arab di musim haji di luar Arab atau daerah-daerah yang datang ke Mekah untuk beribadah, maka disitulah kesempatan orang-orang Arab untuk menjual berbagai macam patungnya. Yang sebagainya sebagaimana hal ini terjadi dengan dia membeli patung, otomatis secara ekonomi akan berjalan. Tetapi ketika sesembahan berhala itu dihapuskan, maka akan muncul atau terjadilah perekonomian akan hancur. Hal ini yang menyebabkan faktor tidak responnya Islam berkembang di Arab jahiliyah saat itu. Nah, yang sehingganya untuk menganti itu semuanya, maka dakwah Nabi Muhammad itu memakai cara dan strategi. Apa strateginya? Yaitu dengan cara syir atau sembunyi-sembunyi atau rahasia. Nah, ini dakwah Nabi dan jahar dengan cara terang-terang. Nah, 11. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Karena dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi akan memudahkan Islam bisa berkembang. Jadi ketika dakwah langsung, karena Nabi Muhammad paham saat itu kondisi saat itu di Arab, ketika Islam dimasukkan secara langsung maka akan terjadi berbenturan. Karena kepercayaan orang-orang Arab saat itu yang sangat luar biasa tentang kepercayaan terhadap menyembah berhala, ketika langsung dimasukkan menyembah Tuhan yang satu, maka akan terjadi suatu perbenturan. Maka istilah dakwah syir adalah dengan cara personal atau ikhtiar dan tawakal, atau melihat kondisi situasi keadaan masyarakat saat itu, maka dakwanya dengan cara syir. Terus bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah atau Nabi Muhammad? Yaitu dengan cara mengajak kepada kerabat, saudara, handai tolan, bahkan sahabat-sahabat yang terdekat Nabi Muhammad yang bisa dipercaya. Siapa yang pertama? Yaitu Ummul Mukminin, yaitu istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah bin Khuwailid. Lalu dilanjutkan oleh Zaid bin Harisah selaku budak. Dilanjutkan lagi oleh Ali bin Abi Thalib selaku sepupu yang paling termuda, yaitu umur 7 tahun sudah masuk Islam. Lalu disusul lagi oleh sahabat Nabi. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari Abu Bakar As-Siddiq inilah Islam bisa bertambah berkembang dengan bantuan Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengajak kepada para sahabat-sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Tulhah bin Ubaidillah, atau sahabat-sahabat yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu pada kesempatan pagi hari ini anak sekalian. Jadi sekali lagi anak sekalian, dari orang yang pertama masuk Islam tadi, atau yang diajak dari golongan keluarga dan sahabat tadi, maka dikenal dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Apa sih artinya as-sabiqunal awwalun? Yaitu orang-orang yang dahulu atau orang yang pertama memeluk agama Islam. Nah, dari situlah anak-anakku sekalian, sebelum kami lanjutkan, yaitu ke strategi dakwah jahar, dari awal saya menyampaikan, menguraikan tentang prioritas, respon, dan strategi tadi, mulai dari sir sampai as-sabiqunal awwalun. Maka saya ingin tanya nih kepada anak sekalian, biar acara belajar ini bisa berkembang. Ya, oke? Sudah siap anak sekalian? Siap. Oke. Nah, untuk hal ini agar bisa berjalan, jadi nanti saya tanya kepada Nak Dewi untuk kiranya bisa menjelaskan tentang as-sabiqunal awwalun, dan sebutkanlah apa yang saya sampaikan tadi
Ada beberapa, saya minta 3 saja. Kami persilakan kepada Nak Dewi. Makasih Pak. Dari Ashabul Awalun itu orang yang pertama sekali masuk Islam Pak. Nah, Ada 3. Yang pertama yaitu Khadijah binti Khuwailid dari Rasulullah. Terus yang kedua Zaid bin Haritha bisa terakhir. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib sepupu dari beliau Pak. oke. Terima kasih. Aplaus untuk Nak Dewi ya. Jadi rupanya sangat luar biasa. Setelah ada jawaban itu saya kembalikan ya, tolong dijawab kalau benar ya. Oke, benar ya. Jadi itulah memang as-sabiquna awalun itu orang yang pertama kali masuk atau mempercayai daripada apa yang disampaikan Nabi, yaitu kita kenal dengan as-sabiqunal awalun. Pertanyaan yang kedua nih ya. Jadi nanti saya tunjuk agar kiranya dijawab, yaitu Nak Maman ya. Nak Maman ya. Jadi tadi saya telah menyampaikan tentang yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad. Apa sih alasannya harus diprioritaskan mengajak kepada orang Arab jahiliyah? Kenapa diprioritaskan seperti itu? Silakan Nak Maman. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, prioritas dakwah Nabi memang itu ada suatu tradisi yang kalau di Mekah Arab itu waktu itu menandai juga sosial dan masyarakat mereka langgar. Dia menghubungi perzinahan, menghubungi perampok. Pada waktu itu dilanggar semua yang halal, terus mereka halal, zina halal, melanggar HAM, melakukan satu negara mereka. Ya, dia mereka juga melanggar ketertiban umum dan ketertiban agama. Terima kasih Pak dari saya. Oke, terima kasih. Rupanya siswa Bapak ini luar biasa semuanya ya. Jadi dengan pertanyaan seperti itu bisa dijawab dengan begitu lebar dan panjang ya. Jadi memang betul sekali ya. Sangat luar biasa memang. Jadi prioritas itu seperti itu. Jadi yang lebih parah lagi anak-anakku sekalian, yaitu membunuh perempuan hidup-hidup. Apa alasannya? Karena beranggapan anak perempuan itu tidak berdaya, tidak ada gunanya. Jadi ketika perempuan lahir dibunuhnya hidup-hidup. Sementara kalau laki-laki dia beranggapan bahwa laki-laki sebagai wakil daripada untuk perang. Karena kebiasaan orang-orang Arab saat itu adalah perang. Oke. Yang terakhir nih, pertanyaan yang ketiga, yaitu ada berapa macam sih yang diprioritaskan Nabi Muhammad dalam berdakwah agar dakwah di Mekah itu bisa sukses? Tadi saya sebutkan berapa. Silakan, siapa ini? Nak Musapa. Ya, silakan. Iya Pak, ini Pak. Iya Pak. Prioritas dakwah Nabi itu ada 5 Pak. Oh iya. Mengajarkan tauhid. Ya, oke. Kedua itu kondisi masyarakat Mekah yang banyak meninggal berhala. Ya. Ketiga, memberi kabar tentang hari kebangkitan atau hari pembalasan, hari kiamat. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat manusia. Dan yang terakhir, mengangkat hak asasi manusia, Pak. Oke. Luar biasa ini ya. Nah, inilah yang kami maksud. Bapak mengajak kepada anak sekalian belajar itu dari awal agar kiranya membaca dulu. Setelah membaca, saya kasih waktu 10 menit, baru kami terangkan agar apa? Bisa dicerna dan mudah ketika saya terangkan nanti, ketika ada tanya jawab bisa nyambung. Itu harapan kami selaku guru mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini agar mudah. Kenapa demikian? Karena sejarah kebudayaan Islam itu rata-rata hafalan. Jadi saya tidak perlu hafal, tapi sering dibaca. Oke, yang terakhir strategi dakwah Nabi Muhammad adalah yaitu jahar, artinya dakwah di situ dengan cara terang-terangan. Jadi secara terang-terangan. Jadi dengan terang-terangan ini, apa langkahnya? Langkah daripada Nabi Muhammad ketika dakwah secara terang-terangan adalah
mengumpulkan sebagian, yaitu masyarakat Arab atau Mekah, untuk berkumpul di suatu tempat, yaitu yang dikenal dengan Bukit Sofa. Nah, disinilah anak-anakku sekalian perlu kita pahami, kita simak bersama. Ya, kalau secara syir itu dari keluarga dulu, santai. Ya. Nah, sekarang dakwah secara terang-terangan dilakukan suatu tempat, yaitu di Bukit Sofa. Nah, disinilah terjadi suatu peristiwa yang sangat luar biasa. Di mana dalam dakwah secara terang-terangan ini, ada hikmahnya juga, dan ada 3 pemahaman. Yang pertama ada yang menerima, dan ada yang menolak, dan ada yang netral. Menerima tidak, menolak pun juga tidak. Tapi yang lebih parah lagi adalah, yaitu pamannya. Siapa? Abu Lahab. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang ketauhidan ajaran agama Islam, maka orang yang lantang berbicara adalah Abu Lahab. Celakalah kamu, hai Muhammad. Oke. Jadi, terakhir, sedikit lagi. Celakalah, hai Muhammad. Maka dari situ Allah mengabadikan dalam surat Al-Ahzab, kebalikan bahwa yang celaka bukan Muhammad, tetapi adalah Abu Lahab. Saya rasa itulah yang bisa kami sampaikan dalam belajar bersama ini dalam materi, yaitu saya simpulkan prioritas, respon, dan strategi mudah-mudahan bisa bermanfaat pada anak sekalian. Sebagai akhir dari pertemuan kita, kami kasih PR 1 ya, yaitu tentang di manakah tempat dakwah terang-terangan di sebuah bukit. Kami persilahkan untuk dicatat, kita kerjakan pada pertemuan yang akan datang. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.